Selamat pagi saudara, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau membesarkan nama Tuhan. Kita mau memuji Dialah Raja segala Raja. Mari saya undang bangkit berdiri saudara. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami puja Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan sembah dan puji Lui tatamu, sembah dan puji Lui tatamu, sembah dan puji Lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
Kami mengucap syukur, Engkau adalah Allah yang baik. Dapat kami rasakan kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan ini. Pemeliharaanmu, pertolongan, berkat, dan bahkan Tuhan jawaban-jawaban yang Kau berikan. Itulah menjadi bagian pengalaman dalam kami mengikut akan Tuhan. Pagi ini adalah satu kesempatan yang baik untuk kami dapat memuji, memuliakan Tuhan, melayani Engkau melalui ibadah ini. Dan biarlah Tuhan berkenankan keberadaan kami. Suci kuduskan kami. Biar sepanjang ibadah ini apa yang dilakukan menjadi satu persembahan yang harum bagi-Mu. Biar Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Urapi setiap pelayan dalam tugas mereka masing-masing. Mereka akan membawa kami mengalami lawatan-Mu. Jamahan-Mu menjadi bagian kami. Kami percaya ada berkat yang besar Tuhan sediakan bagi kami. Kami pulang membawa berkat itu menjadi bagian kami. Kami masih berdoa bagi umat-Mu yang belum bersama, Engkau juga hantar mereka, agar mereka dapat bersama-sama dengan kami, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada pekerjaan kuasa roh di udara yang mau mengganggu ibadah ini, bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah hati kami bebas dan merasakan sukacita sorga menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami akan memulaikan ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Ada haleluya saudara. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau pergunakan waktu, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya Yesus.
tetap dipuji, karena namanya kekal kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, yang menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah pasti menyayangi kita, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata, ya Tuhan terpuji namanya, yang selalu dengan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah pasti menyayangi kita, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata, puji namanya. Yesus Allah berkata, Yesus Allah berkata. Tuhanlah adalah kekuatan dan makhluk. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Saya undang bangkit berdiri, saudara. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara yang kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur atas cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur atas cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur atas cintamu padaku, karena pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ada haleluya, saudara. Puji nama Tuhan. Yang penting kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Sebentar firman Tuhan akan diberitakan. Siapkan hati saudara. Kita akan menerima tuntunan firman Tuhan melalui hamba-Nya.
Mari kita nyanyikan, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Haleluya Yesus. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Ternyata tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Besar dari segala-galanya. Tiada tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak beri kegagalanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Dan kasih Kristus, Ibu Ripka Setiadi untuk berdoa untuk firman Tuhan. Benar ya Tuhan, Engkau di atas segala-galanya. Engkau lebih besar dari segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu kami umat-Mu meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau layak menerima pujian kami Tuhan. Engkau layak kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya tidak ada satu persoalan pun yang bisa Tuhan membuat langkah kami berhenti Tuhan daripada mengasihi Engkau. Karena Engkau Allah
yang mengasihi kami lebih dulu. Engkau Allah yang telah mati dan bangkit bagi kami. Engkau Allah yang memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat terus berjalan dalam dunia ini Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi dengan kuat kuasa Allah. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan firman-Mu untuk menuntun langkah-langkah kami, untuk memperbaiki setiap kelakuan, untuk Tuhan membawa kami kepada kebenaran, untuk Tuhan membuat kami tegak berdiri di zaman yang sulit dan sukar ini ya Tuhan. Kami tahu kekuatan kami hanya daripada firman Allah. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Dan kami percaya ada firman bagi setiap kami. Dan kami Tuhan tidak pernah sia-sia ketika kami duduk dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu, oh haleluya, boleh bekerja dalam setiap hidup kami. Dan Engkau Allah yang menumbuhkan setiap kata firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi kami melakukannya dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang telah membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu. Kami percaya berkat Allah tercurah di dalam setiap pelayanan hamba-hamba-Mu semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan bagi hamba-Mu Tuhan yang Kau telah persiapkan untuk menyampaikan isi hati Allah, kami percaya urapan Allah ada di atas hamba-Mu. Dan kami percaya saat ini kami semua telah dikuasai oleh kuat kuasa Allah Tuhan. Kami dapat duduk diam mendengar suara-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang, selamat kita beribadah bersama. Mari kita segera membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kita membaca pada ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Saudara mengikuti dalam Alkitab masing-masing, saya membacanya. Begini firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, Dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Silakan duduk. Injil Yohanes adalah Injil yang mencatat peristiwa setelah Yesus bangkit lebih banyak daripada kitab Injil yang lain. Masing-masing kitab Injil mencatat peristiwa yang terjadi setelah Yesus bangkit. Namun Yohanes yang paling banyak, sekalipun dia mencatatnya tidak panjang-panjang. Satu peristiwa ditulis singkat, satu peristiwa lagi ditulis lagi. Nah, seperti itu.
Yohanes menulisnya singkat-singkat dan dia menulisnya banyak. Dan salah satu yang kita melihat dari peristiwa pasca kebangkitan Yesus, mungkin ada yang tidak mengerti bahasa pasca. Pasca itu adalah peristiwa yang terjadi setelah suatu kejadian berlangsung lebih dulu sebelum peristiwa itu. Contohnya pasca sarjana. Artinya telah mendapat dulu gelar sarjana S1, baru S2 begitu. Nah itu pasca sarjana atau S3. Saya tidak tahu ada S4 atau sampai S7. Saya tidak tahu saudara. Tetapi yang saya tahu sampai S3 saja. Dan di luar dari itu ada anugerah yaitu profesor. Biasanya itu oleh institusi pendidikan yang memberikan atau oleh presiden langsung. Dia layak diberikan gelar profesor karena memang penemuan-penemuan dan aplikasi dari ilmu yang dia lakukan di tengah masyarakat memberi manfaat, maka diberikan dia gelar profesor itu, atau dia mengembangkan ilmu yang sudah dia terima. Jadi saudara, kita kembali kemari. Salah satu peristiwa pasca atau salah satu peristiwa yang terjadi periode waktu setelah kebangkitan Yesus dicatat dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Dan ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita situasi yang terjadi pada murid-murid. Murid-murid dalam keadaan yang takut. Itu kita baca ayat 19. Mereka bersembunyi, pintu ditutup, jendela ditutup. Barangkali kalau mereka mengadakan suatu waktu berdoa, doa mereka terkena menjadi sunyi hanya dengan berbisik saja. Bapa di sorga, kami ada di sini. Tuhan tolong lindungi kami. Gak berani mereka keras-keras. Dan ada dua hal yang menyebabkan mereka sebenarnya mengalami ketakutan. Yang pertama seperti yang kita baca di sini. Karena adanya ancaman dari orang-orang Yahudi. Mereka takut terhadap tekanan yang ada di sekeliling mereka. Karena orang-orang Yahudi atas hasutan dari imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan juga bersama dengan tentara Romawi yang dibayar oleh mereka. Itu mendatangkan teror bagi pengikut-pengikut Kristus saat itu. Ketakutan penyebab kedua dari mereka adalah karena mereka belum yakin dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Minggu kemarin kita dengar dari Lukas pasal 24. Dua murid yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Dalam percakapan mereka berkata kepada Yesus yang hadir sebagai orang asing tidak dikenal oleh mereka. Bahwa mereka mendengar kabar bahwa wanita-wanita pergi ke kubur Yesus. Dan betul kubur itu kosong. Tapi wanita-wanita ini tidak ketemu langsung Yesus itu. Jadi mereka tidak yakin. Mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Tadi pagi di Palmerah disampaikan pada ayat-ayat sebelumnya. Kalau saudara mundur pada ayat 11 sampai ayat 18. Tadi kita baca ayat 19 sampai 23. Jadi pada ayat sebelumnya mulai ayat 11 sampai ayat 18 kita mendapatkan ditulis seorang wanita yang bernama Maria Magdalena datang juga ke kubur Yesus untuk menjumpai Yesus di situ. Dan pada akhirnya Yesus menyatakan diri tidak dikenal olehnya. Dan saat itu percakapan Maria Magdalena dengan Yesus yang tidak dikenalnya ini, dia berkata begini, Maria Magdalena, Tuhan, karena Maria Magdalena menyangka dia adalah penunggu taman. Jadi posisi kubur Yesus itu adalah satu bukit yang ada dalam suatu taman. Nah di situ Yesus ada. Jadi wanita ini, Maria Magdalena ini bertanya kepada Yesus yang tidak dikenalnya, yang dipandangnya sebagai penunggu taman atau yang menjadi pembersih taman itu. Dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan tahu di mana ditaruh jenazahnya, beritahu kepada saya. Nah begitu saudara. Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sini kita mengerti bahwa
murid-murid itu tidak yakin, tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, dua hal inilah yang menjadi sumber ketakutan bagi murid-murid, yaitu karena ancaman sebagai pengikut Kristus, yang kedua karena iman mereka itu tidak percaya, mereka tidak beriman bahwa Yesus itu bangkit. Nah, hal itulah yang menyebabkan murid-murid takut. Bukankah kondisi dari murid-murid ini kira-kira sama dengan kita? Ya, saudara, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan sendiri sudah mengatakan begini. Saya ajak saudara dalam doa Yesus ketika dia berdoa di Yohanes 17. Kita baca Yohanes 17 ayat yang ke-14. Yesus berdoa begini, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Pasal yang ke-16, ayat pertama dan seterusnya berbunyi begini. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, dalam doa Yesus jelas kita melihat bahwa dunia membenci murid-murid, dunia membenci pengikut-pengikut Kristus. Kalau kita mendengar di sana orang Kristen dikejar, dibunuh, dianiaya, maka itu menggenapi apa yang dituliskan oleh firman Tuhan di sini. Dan penyebab utamanya adalah seperti dalam doa Yesus, dunia membenci mereka karena Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Karena firman yang kita terima, dan itu menjadi sebuah way of life bagi kita, menjadi penyuluh, menjadi penuntun langkah-langkah hidup kita, dan hidup kita diubah oleh firman Allah. Hidup kita tidak sama dengan dunia ini. Kita tidak mau kompromi dengan dunia ini. Dunia punya jalannya sendiri. Namun kita anak-anak Tuhan mempunyai jalan hidup kita sendiri. Kita tidak sama dengan dunia ini. Dan kita diyakinkan jangan kita takut berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia mentoleransi kebohongan, kalau dunia mentoleransi hal-hal yang cemar, kalau dunia mentoleransi hal-hal yang jahat, kalau dunia mentoleransi apa saja dari kenikmatan dosa, namun kita umat Tuhan tentu jalan kita berbeda karena dituntun oleh kebenaran firman. Dan saat kita berbeda itulah maka kita disukai, dunia membenci kita. Itu resiko, saudara, untuk percaya kepada Yesus. Karena kita berpegang pada kebenaran yang berasal dari atas itu dan kita mau hidup di dalamnya, maka dunia membenci kita. Dan dijelaskan di sana bahkan sampai dianiaya, dibunuh. Itu yang kita banyak mendengar, bukan? Untuk di negara kita tidak ada seperti itu. Tapi teror-teror itu masih ada, saudara. Walaupun kita bersyukur untuk saat ini itu sudah jauh berkurang. Tapi masih saja mau beribadah dihalangi, bukan? Pada waktu kita mau menyatakan kebenaran karena ada hal yang melecehkan atau ada hal yang dipersangkakan kita, lalu kemudian dari kelompok Kristen menjelaskan yang benar begini, maka kita mulai diteror, kita dipersekusi dan sebagainya. Ada, namun tidak besar. Kalau di Timur Tengah, saudara, leherlah taruhannya. Kalau menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, leher nih saudara taruhannya. Di Iran berapa banyak yang dibunuh, di Korea Utara
di Syria, di Irak, dan di berbagai tempat di daerah Timur Tengah di sana. Dan itu menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Dunia tidak suka dengan kita. Barangkali kita tidak mengalami hal itu, namun kita mengalami di tempat kerja kita. Karena kita diajar oleh firman Tuhan, harus kita jujur, harus kita sungguh-sungguh, harus kita bekerja menurut cara yang benar. Dan tiba-tiba kita bersama dengan grup di sana, kita menemukan bahwa mereka adalah orang-orang dunia yang hidupnya tidak berpegang kepada firman Allah. Dan melihat kita berjalan begitu, kita tidak akan disukai. Seolah menghambat, menghalangi, menjegal mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan mereka menganggap bahwa kita sumber masalah, maka kita dibenci di sana. Inilah dunia, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Allah, maka kita akan menemukan kenyataan ini, bahwa dunia tidak menyukai kita, bahwa dunia membenci kita kalau kita hidup. Kecuali kalau kita kompromi, ya lah gak apa-apalah. Kita menjadi kawannya mereka, atau kita menjadi sepaham dengan mereka. Tapi kalau kita tidak sejalan dengan mereka, kita pasti akan tidak disukai oleh mereka. Dan pada akhirnya kita mengalami tekanan dan sebagainya. Murid-murid hidupnya terancam karena mereka mau mengikuti Yesus. Yesus adalah kebenaran Allah yang dinyatakan bagi manusia. Dan saat mereka mau belajar hidup dalam kebenaran Allah, nyata bahwa mereka tidak disukai. Bahkan yang tidak menyukai mereka itu adalah kelompok agama, kita baca di sini. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang tidak menyukai mereka. Lalu yang kedua, saudara, yang kira-kira sama murid-murid dengan kita adalah, yaitu tentang iman kita. Sumber ketakutan kita kepada dunia ini lebih pada terletak bahwa kita tidak memiliki iman yang tangguh, iman yang kokoh, iman yang benar, iman yang hidup. Padahal iman itu penting bagi kita. Coba kita lihat bersama dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 di sana. Kita membaca ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Yang bisa mengalahkan dunia. Yang bisa mengatasi segala hal yang datang dalam hidup kita. Adalah iman di dalam kita, keyakinan percaya kita di dalam Dia. Kita lahir ke dalam dunia, kita sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari warga dunia ini. Dan kita sudah takluk kepada dosa, dan seringkali pengaruh dunia lebih kuat di dalam diri kita. Sehingga iman kita seringkali terkikis. Dan hal yang seringkali membuat kita takut adalah sebenarnya bukan dari luar, tapi dari diri kita sendiri sebenarnya. Kalau saya hidup begini, kalau saya lakukan yang benar ini, adakah jaminan bahwa saya akan bisa mengatasi tantangan yang ada? Jadi kita harus membreak dulu. Kita harus menerobos dulu dari diri kita. Karena kita lahir ke dalam dunia. Kita menjadi bagian dari dunia dan kita dilahirkan dalam kelahiran baru. Namun daging masih ada dalam hidup kita. Dan daging itu adalah kompromi dengan dunia ini. Sehingga seringkali ketika kita yang belajar taat kepada firman Allah. Wah, kalau saya begini pasti ada resikonya. Dan memang seperti itu, saudara, yang kita menemukannya. Nah, yang kita harus terobos sebenarnya dari diri kita dulu. Kalau kita memiliki iman, keyakinan, maka pertama-tama kita akan bisa mengatasi kekhawatiran kita sendiri, ketakutan kita sendiri, kebimbangan kita sendiri, keraguan kita sendiri. Dan kita berjalan dengan yakin saya lakukan yang benar. Tuhan tidak akan membiarkan saya. Dari diri kita dulu, saudara. Dan iman kita seringkali lemah, bukan? Kita lebih percaya omongan orang. Orang banyak
Kita lebih percaya kepada omongan orang-orang pintar, orang-orang ternama, orang-orang terkenal, orang-orang the have, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bergelar. Kita lebih percaya kepada mereka daripada kita percaya kepada firman Allah. Kalau murid-murid mempunyai iman yang teguh itu, maka mereka tidak akan gentar. Tuhan yang saya percaya kau adalah Tuhan yang hidup, bisa mengalahkan kematian. Apa orang mau membunuh aku mati, Tuhan bisa bangkitkan aku. Apa orang melakukan pada diriku, Tuhan bisa menolong kepadaku. Dia memiliki kuasa itu. Pasti mereka begitu. Tapi iman mereka tidak sampai ke sana. Iman mereka masih diliputi dengan daging mereka yang tadi lahir sebagai warga dunia, yang mereka harus terobos dari diri mereka dulu. Lihatlah Stefanus saat harus dirajam. Tidak sedikit pun dia takut untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan. Dia dirajam sampai mati. Tapi yang menarik adalah dia tidak pernah takut dengan apa yang dihadapinya itu. Dia tetap memberitakan kebenaran itu. Apalagi baru hal-hal yang kecil di tempat pekerjaan, di lingkungan sosial pergaulan kita. Saudara, justru rahasia kita menang adalah iman kita. Sebab itu kita harus bisa rawat iman kita. Kita harus bisa pelihara iman kita. Kita harus bisa jaga iman kita. Supaya iman itu tetap hidup. Iman itu tetap kokoh. Iman itu tetap berdiri teguh. Walau apapun datang, kita akan tetap berpegang keyakinan kita kepada Kristus Yesus itu. 3 orang yang dibuang ke Babel, Sadrak, Mesak, Abednego, diancam dengan api. Tapi mereka tetap mau menyembah kepada Tuhan Allah Israel saja. Bukan kepada patung Nebukadnezar. Daniel terancam dengan gua singa. Akan diterkam oleh singa kalau tidak mau menyembah Raja Darius. Tapi Daniel tetap memilih untuk tetap menyembah Tuhan saja. Gak mau menyembah manusia. Dan kita tahu iman mereka mengalahkan semua itu. Karena orang yang percaya tidak dibiarkan oleh Tuhan. Dilindungi Sadrak, Mesak, Abednego. Api tidak membuat mereka hangus dan menjadi abu. Singa tidak menancapkan kukunya kepada Daniel. Dia menjadi penghangat dari tidurnya malam itu. Dan pagi-pagi Raja Darius berkata yang mengasihi Daniel, tapi karena peraturan dan tipu muslihat dari teman-teman Daniel. Tapi Raja Darius cinta pada Daniel. Dia berkata, adakah engkau masih hidup? Adakah Tuhan Allahmu menjaga engkau Daniel? Daniel berkata, daulat Tuhanku. Allah itulah yang menjaga kepadaku. Dan Daniel dikeluarkan dari sana. 2 hal ini, saudara. Kita bergumul di dalam 2 hal ini. Kita adalah pengikut Kristus juga, bukan? Kita seringkali merasakan adanya ketakutan karena ancaman. Tetapi juga lebih kita tidak berani menghadapi ancaman itu karena kita kehilangan iman. Kita kehilangan untuk percaya kepada apa yang Allah nyatakan. Kemudian yang kedua dari peristiwa kebangkitan yang Yesus yang kita petik, yang kita ambil menjadi satu pelajaran bagi kita. Di tengah situasi kondisi seperti itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. 2 kali dia mengatakan, damai sejahtera bagimu. Yesus memperlihatkan dirinya kepada mereka. Kita seringkali membutuhkan satu pewahyuan ilahi untuk bisa melihat, oh Tuhan ada kok. Maka kita tidak akan takut menghadapi tantangan. Ada Tuhan kok yang sertai. Dan pertanyaannya adalah, di mana dan bagaimana caranya kita bisa melihat Tuhan, bukan? Saya kalau jalan pagi, seperti yang saya suka ceritakan sama saudara, juga jalan pagi bersama dengan anak Tuhan. Dan ada anak Tuhan tentu dari gerejanya, yang saya tahu bahwa kalau ada apa-apa tuh dia selalu, wah saya mendapat mimpi begini. Di sini tidak ada yang namanya Susi, bukan? Nah ini saya kan yang Ibu Susi. Jadi itu bapak ini, suami ini udah tua, dia juga sudah tua, saudara ya.
Dia satu waktu kami sudah tidak ketemu lama nih karena pandemi jalan pagi kan. Dan saya mendengar suaminya meninggal. Sudah. Dan udah berapa tahun, kemarin ini ya masih dalam tahun ini saudara. Karena teman jalan di beberapa satu lagi Ibu Tan Ing. Kami ketemu di Super Indo, saya suka belanja, di hari ada promosi, ada harga yang murah, maka saya akan pergi untuk belanja. Kalau bisa dicari yang gratis ya kan saudara. Tapi nggak ada yang gratis, pokoknya yang promo, potongannya 50%, 70%, pasti Bapak Robi lari lebih dulu ke sana saudara tuh. Karena itu kan murah kan, jadi kita pergi sana. Jadi kan saya kalau di hari ada promo, saya akan beli dan saya belanja. Waktu saya belanja, saya ketemu di Ibu Tan, bilang itu Bu Susi ada di lorong sana. Saya datang ketemu dia, Bu Susi. Dan saya tahu kan suami sudah meninggal, saya minta maaf. Saya tidak bisa datang. Enggak apa-apa Pak Pendeta. Tapi saya setelah suami saya meninggal, saya mendapat mimpi, dia anak Tuhan saudara. Dia dapat mimpi kok. Anak saya mendapat mimpi begini. Bahwa suami saya ada di tempat yang senang. Suasananya seperti ini. Dan dari gereja ini saudara selalu seperti itu. Kalau ada satu kejadian, mereka akan merindukan bahwa dalam tidur mereka atau dalam doa mereka seolah mendapat vision, penglihatan tentang apa yang sedang mereka alami itu. Seolah itu menjadi petunjuk Tuhan bagi mereka. Namun kita diingatkan oleh firman Tuhan. Mari kita buka dalam suratan Kolose, pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Kolose 2 ayat 18-19 bunyinya begini. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Ayat ini merupakan sebuah nasihat dan peringatan bagi kita. Pertama dikatakan janganlah kemenanganmu. Kita yang percaya kepada Kristus Yesus adalah orang-orang yang menang. Kita bukan menang secara fisik. Kita bukan menang unggul dalam hal-hal yang bagaimana. Tapi kita menang karena kita memiliki iman. Iman yang akan mendatangkan dan menghadirkan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Kemenangan kita ada di situ. Karena Kristus yang kita sembah adalah Kristus yang hidup. Kemenangan kita bersifat kemenangan imaniah. Yang bersifat iman dan rohani. Kita adalah orang-orang yang menang. Dan peringatan nasihat di sini adalah janganlah hidup kemenangan imanmu itu. Kita baca di sini ayat yang ke-18. Digagalkan. Oleh salah satunya adalah oleh orang-orang yang berkanjang kepada penglihatan. Kata berkanjang itu menceburkan diri dan ada selalu dalam area itu. Yaitu area orang-orang yang selalu berpatokan apa-apa harus ada penglihatan. Nah di situ. Tanpa penglihatan pun kita harus tahu bahwa Tuhan menyertai kita sesuai dengan firman-Nya. Jadi jangan ada penglihatan dulu. Baru rasanya kita, wah, kalau penglihatannya dari Tuhan. Kalau kemudian iblis menggunakan keinginan kita, kemauan kita seperti itu, untuk akhirnya menipu kita dengan memberikan penglihatan yang menyesatkan, kita ada dalam kondisi yang bahaya. Jadi jangan berkanjang, jangan berpatokan. Jangan jadikan referensi bahwa dengan penglihatan itu, nah Tuhan mau kita melakukan seperti itu. Jangan, itu yang kita baca di sini. Lagi kita kembali kepada peristiwa tadi. Bukankah murid-murid dikuatkan, murid-murid teguhkan dengan Yesus menyatakan diri, dengan disampaikan diri. Sekarang bagaimana caranya untuk saat ini kita sebagai pengikut Kristus di masa sekarang,
dapat melihat pernyataan Tuhan, dapat melihat Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Kita buka kitab Mazmur pasal yang ke-17. Mazmur pasal yang ke-17. Dan kita baca ayat yang ke-15, bunyinya begini. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Mazmur Daud di sini katakan, di dalam kebenaran aku akan memandang, aku akan melihat wajah Tuhanku. Kalau kita ingin melihat wajah Tuhan, kalau kita ingin melihat kehadiran Tuhan, kita akan melihatnya dan kita bisa melihatnya di dalam kebenaran. Dan Yesus katakan, coba kita baca di sini dalam doa dia di Yohanes 17 ayat 17, kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kita memandang Tuhan lewat kebenaran firman ini, saudara-saudara. Kita bisa melihat wajah Tuhan. Kita akan dipuaskan dengan rupa Tuhan. Kalau kita cinta firman, suka baca firman, suka dengar firman, suka merenungkan firman. Di Meruya tempat saya tinggal, saya tidur di lantai 2. Saya senang jalan pagi, tapi ada kalanya saya tidak jalan pagi. Seperti kemarin, yang lalu ada hamba Tuhan bicara sampai 1:30 pagi karena persoalannya, saudara. Dan sekarang dia sudah bersama dengan Bapa di sorga. Hutapea, tentu dari Sumatera itu ya, kalau Hutapea, saudara. Pernah melayani di sini. Kemarin sampai jam 1 pagi itu, satu orang bicara. Itu kenal melalui medsos atau apa, saya mempersilahkan dan membuka diri untuk memberikan bimbingan, tapi tidak selalu. Jadi kalau saya sudah kesiangan begitu, saya tidak jalan. Maka pagi kalau saya bangun, bukan saya berdoa. Setelah berdoa, saya ambil Alkitab saya ini. Dan kali itu matahari sudah terang, lampu dimatikan, dan di lantai kedua ada pintu keluar yang terbuka ke sana. Saya duduklah di tiang pintu itu untuk membaca firman. Hari ini saya selalu membaca kitab Amsal dan masuk dalam kitab Mazmur. Dan saya membaca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-17. Saudara bisa membaca, Mazmur pasal yang ke-17 itu adalah meterai bagi 144.000 orang pilihan Allah dari 12 suku bangsa Israel. Sementara saya baca itu, saya melemparkan pandangan melihat jauh kepada rumah perumahan yang ada di sana dan pohon-pohonan. Dan saya mulai merenung firman. Dan saya mulai berkata dalam hati, terima kasih Tuhan. Engkau meteraikan aku menjadi milik-Mu. Kalau nanti aku tinggalkan dunia, maka Engkau sediakan sorga di sana. Ini bukan melamun, saudara, tapi merenungkan firman, membaca dan merenungkannya. Membiarkan firman itu dalam hati. Kalau saudara baca terus di Wahyu 7, mereka yang berpakaian putih, mereka telah membuat pakaiannya putih oleh darah anak domba, tentang kesucian hidup. Maka disitulah ketika saya merenungkan firman, saya dikuatkan, saya diteguhkan. Saya bisa melihat betapa Tuhan dengan kasih sayangnya telah mengerjakan karyanya. Supaya saya nanti bisa masuk dalam sorga dan bersama-sama dengan para saleh yang lain memuji dan menyembah Dia. Di situ saya memandang wajah Tuhan. Di situ saya melihat, sebab wajah Tuhan, saudara pernah melihat wajah seseorang? Saya lihat, wah wajahnya dia ini sedih. Wajahnya ini sukacita. Mata yang bersinar kita bisa tahu, oh dia lagi sedang sukacita. Kalau sedih kita sudah bisa melihat. Kalau dalam kesusah kita bisa lihat wajah itu adalah pancaran dari isi hati. Apa yang ada dalam hati akan terpancar dalam wajah itu, saudara. Dan itu hampir tidak bisa dibohongi. Ya, kalau seseorang itu khawatir akan kelihatan dari sorot mata dari wajahnya. Kalau orang itu penuh dengan sukacita juga akan kelihatan dari sorot mata dan wajahnya itu. Kalau dia bergembira dan sebagainya, saudara akan terpancar di sorot matanya. Jadi ketika kita membaca firman-Nya,
Kita sedang membaca isi hati Tuhan, wajah Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Dan saya menikmati itu. Di mana kita bisa melihat wajah Tuhan? Bukan di mall. Bukan di film-film, saudara. Bukan di tempat-tempat hiburan. Kalau kita luangkan waktu untuk merenungkan firman Allah. Membaca. Dan bukan baca seperti baca koran begitu, tapi baca dan renungkan. Biarkan Roh Kudus berbicara lewat firman yang kita baca langsung ke dalam hati kita. Dan kita dipuaskan oleh hal itu. Cintai firman Allah. Kita mau melihat kehadiran Tuhan. Kita mau diteguhkan, kita mau dikuatkan, kita mau dibangun, kita mau dipulihkan. Ini saudara. Allah menyatakan isi hatinya di sini kepada kita. Baca, renungkan. Dan biarkan firman ini dimeteraikan dalam hati kita. Dipahat di hati kita. Dipaterikan dalam hidup kita. Dan biar itu boleh menjadi bagian kita. Bersamaan dengan itu Suratan Roma katakan, iman datang dari mendengar firman Allah. Iman timbul dari mendengar firman Allah. Saat kita mulai ada dan tenggelam dalam kebenaran kita dikuatkan. Sebab ada banyak janji firman Allah. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan sertai kita. Tadi di Palmera. Melalui air yang deras kita tidak dihanyutkan. Melalui api yang panas kita tidak akan dilelehkan atau dijadikan abu. Karena Tuhan menyertai kita. Saat kita baca firman-Nya. Kita mungkin sedang menghadapi persoalan. Kita menemukan di sana jawaban kunci atas persoalan itu. Saat kita lemah, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman itu menjadi tiang yang menopang kita. Dan kita tegak kembali, kita kuat kembali dalam Dia. Firman Allah mendatangkan penghiburan, kekuatan. Firman Tuhan memberikan jawaban. Firman Tuhan memberikan kelepasan. Firman Tuhan menuntun untuk kita berjalan dalam satu jalan yang penuh dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Firman penting. Merenungkan firman penting. Yosua 1 ayat 7-9. Pesan Allah kepada Yosua, pemimpin generasi penerus yang membawa Israel masuk ke tanah Kanaan. Allah berkata begini, jangan engkau lupa memperkatakan firman, yaitu hukum-hukum yang Tuhan berikan waktu itu masih baru, hukum-hukum Taurat yang diberikan melalui Musa. Renungkan itu dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan beruntung dan apa yang kau buat itu akan selalu berhasil. Tuhan menjamin. Kalau kita hidup sesuai dengan firman, maka Dia akan sertai. Dia akan berkati. Dia akan limpahkan kekayaannya atas kehidupan kita. Kita melihat ayat yang terakhir ini, saudara. Dalam Yesaya pasal yang ke-32. Yesaya pasal 32. Ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita sudah mengerti kebenaran itu adalah firman Allah, perkataan Tuhan, dan itulah kebenaran yang berasal dari Allah. Itu isi hati Allah yang diungkapkan bagi kita. Tadi kita melihat, Mazmur katakan, di dalam kebenaran ku pandang wajah-Mu Tuhan. Aku menikmatinya. Dan sekarang Yesaya katakan, di mana ada kebenaran. Nah, ini langkah lebih lanjut. Yaitu kebenaran yang dipraktekkan. Kita sudah terima firman. Tapi sekarang bagian kita bukan sekedar merenung-renung. Bukan sekedar menjadikan pengetahuan. Tapi mempraktekkan firman Tuhan. Di mana ada kebenaran. Di mana ada aplikasi dari kebenaran itu dilakukan. Maka di sanalah tumbuh damai sejahtera itu. Bukan orang yang mendengar.
bukan orang yang banyak tahu firman yang akan mengalami berkat, janji, dan kemenangan dari Tuhan. Hanya orang yang melakukan firman, dia yang mengalami semua itu dalam kehidupannya. Kita dengar setiap minggu firman Tuhan. Cukup sampai di sini, di luar tetap masih menjalani hidup seperti biasa, dengan cara kemauan dan pilihan kita sendiri, atau kita mau berubah. Ketika firman menegur, mengajar, menegur dosa dan kesalahan kita mau berubah. Dan di luar adalah tempat di mana kita mengaplikasikan firman itu. Kita mempraktikkan firman itu di tengah keluarga, di pergaulan, di pekerjaan, di perjalanan, dimanapun kita berada. Kita menjadi pelaku-pelaku dari firman. Orang kan melihat sungguh. Contoh saja. Firman Tuhan mengajar kita hormati orang tua, bukan, dan taat pada otoritas. Itu contoh dari firman. Dan dunia mengajar kita untuk demo. Dunia mengajar untuk kita mau pilih yang mana, bukan? Firman Tuhan ajar kita untuk kita jangan berbohong, apalagi menipu. Kita bekerja dalam satu pekerjaan. Itu aplikasi kita di sana terhadap firman Tuhan ini. Jujurlah dalam melakukan pekerjaan kita. Kita pasti diberkati olehnya. Kita melakukan satu usaha. Dan kita mengerti bahwa ada usaha-usaha yang bisa menyebabkan kita berdosa dan melanggar firman. Apakah kita jaga supaya kita jangan terlibat ke sana. Tapi kita menjaga diri kita untuk tetap berjalan di rel yang benar. Saudara, memang kelihatan ketika seorang mau hidup benar sesuai dengan firman, dia menjadi orang yang kayaknya tertinggal dengan yang lain. Dengan cara korupsi, dengan cara yang tidak benar, mereka jauh lebih maju dalam kelimpahan materi dunia. Namun satu waktu, Tuhan akan melihat dan mengubah hal ini. Itu yang korupsi masuk penjara, bukan. Tapi yang berjalan benar, tahap demi tahap, Tuhan akan semakin memberkati dia. Miliki iman ini, saudara. Tidak mengapa dengan yang sedikit, asal kita bersama dengan Tuhan, asal kita hidup dalam kebenarannya. Tuhan pasti akan terus menambah-nambahkan berkatnya, menambah-nambahkan kekayaannya bagi kita. Asal kita konsisten terus hidup dalam kebenaran, maka Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita. Kita akan dipakai untuk menjadi terang. Lihat orang yang hidup sesuai dengan firman-Nya. Tuhan akan bela dan buat perbedaan supaya dunia bisa melihat Allah ada bersama dengan kita. Aplikasikan kebenaran itu. Bukan sekedar menjadi pengetahuan. Bukan sekedar menjadi perdebatan, mampu dalam perdebatan, saudara. Firman bukan untuk diperdebatkan. Firman untuk dilakukan. Firman untuk diaplikasikan dalam hidup kita. Baru di sana Tuhan berkenan. Kita bukan sekedar orang yang mendengar, merenung, menerima firman, membaca. Tapi kita adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu sendiri. Dan Tuhan akan hadir menyertai kepada kita. Demikian kita melihat dari peristiwa di Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19-18 nih. 19 sampai ayat yang ke-23 tadi, saudara. Peristiwa-peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita. Karena kita adalah juga murid-murid Tuhan. Dan seringkali ketakutan ada. Ketakutan bisa bersumber tadi dari ancaman. Tapi ketakutan juga bisa karena kita kehilangan percaya yang benar. Kita kehilangan keyakinan yang benar. Tapi Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan mau tolong kita. Dia mau menyatakan dirinya. Di mana kita bisa menemukan bahwa Tuhan menyatakan dirinya? Dalam firman-Nya. Saudara hadir hari ini, saudara mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang disampaikan itu dari hati Tuhan. Saudara melihat Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Dan pegang, lakukan. Nah, kita akan melihat bahwa ada pembelaan Tuhan di area hidup manapun kesulitan itu datang. Tuhan akan campur tangan dan menyatakan kuasanya. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Kita naikkan satu pujian dan kita akan berdoa bersama-sama. Ada satu lagu katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut
sebab Kau besertaku. Hidup dengan iman bukanlah dengan melihat. Hidup dengan iman adalah hidup dengan percaya, meskipun belum melihat. Dan mau maju, berjalan bersama dengan tuntunan Allah. Lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. sekalipun Badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Lagi katakan sekalipun. Dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku sembah Kau Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, dunia bukanlah tempat yang aman bagi kita. Dunia bukan tempat yang nyaman untuk kita. Khususnya kita bagi orang-orang yang percaya dan mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Ada tekanan, ada masalah, ada derita, ada aniaya, ada sengsara yang kita akan hadapi. Namun Dia yang hidup, Dia yang berkuasa, tidak akan pernah membiarkan kita. Lewat firman-Nya kita tahu Tuhan setia,
Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Saat mata kita tertutup dengan begitu banyak masalah, mari kita hampiri Tuhan. Dekatkan diri kita. Biar Dia akan membuka mata kita dapat melihat kehadirannya lewat kebenaran itu. Sehingga kita dikuatkan. Kita tidak takut hadapi tantangan. Kita akan maju dan berjalan bersama dengan Tuhan. Mujizat masih tetap sama bagi orang yang percaya. Pertolongan dan keajaiban masih tetap mau dilakukan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Sebab itu biarlah lewat firman Tuhan pada pagi siang ini kita bangkit dalam iman kita. Kita bersungguh-sungguh ikut Dia dan hidup seturut dengan kehendak-Nya supaya kita melihat nyata dari kehadiran dan campur tangan-Nya menjadi pengalaman yang indah bagi kita. Pandemi sudah hampir berlalu, saudara. Di masa pandemi kita berdiri ya. Tapi siang ini saya ingin mengajak saudara berlutut. Kita rendahkan diri sebelum kita ambil bagian dalam meja asa yang kudus ini. Mari kita naikkan pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, hutan takut. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus, pembela sidang, hamba-hamba Tuhan maju ke depan berdoa di sini. Badai tofan datang menerpa, hutan gentar sebabkan di sisiku. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya. Naikkan tangan kita ke atas. Aku percaya Tuhanku atasku. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Haleluya. Kami sujud, kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan Engkau. Kami mengerti bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami sesuai dengan firman-Mu. 2-3 orang berhimpun dalam nama-Mu, Engkau di tengah mereka. Engkaulah yang menjadi pusat dari pelayanan ini diarahkan. Engkaulah pusat pujian penyembahan kami. Engkaulah pusat pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Sungguh sama seperti murid-murid, hidup kami banyak kali ada dalam tekanan dan ancaman. Dunia bukanlah tempat yang nyaman bagi kami, namun syukur Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau selalu hadir. Biarlah kami boleh belajar ya Tuhan, cinta kepada kebenaran firman-Mu, dan senang untuk selalu membangun hubungan dengan Engkau lewat penyembahan doa dan lewat kebenaran firman-Mu. Kami diteguhkan dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Sekalipun kami tidak melihat dengan mata jasmani kami, namun Engkau sungguh nyata hadir dalam hidup kami untuk memberikan pertolongan, menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami telah dengar firman, biar Roh Kudus akan memberikan penjelasan lebih dalam untuk kami mengerti kepada masing-masing pribadi umat-Mu sesuai dengan kebutuhan. Dan Engkau Tuhan dipermuliakan. Saatnya kami akan ambil bagian dalam meja asa yang kudus, yaitu tubuh darah-Mu, roti dan anggur ini
Sekali lagi Tuhan, layakan kami. Ampuni dosa kesalahan kami. Biar kami terima tubuh dan darah-Mu, maka kami boleh bersekutu dengan Engkau. Engkau tinggal dalam kami tinggal dalam Engkau. Dan Engkau selalu menopang hidup kami. Kami percaya lewat persekutuan tubuh dan darah-Mu ini juga, kuasa hidup-Mu mengalir, dan sakit kami sembuh. Pertolongan mujizat dan hal-hal yang besar Tuhan akan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu sekarang, tumpangkan di atas roti dan anggur ini. Biar ini sungguh boleh menjadi tubuh dan darah-Mu sendiri, dan kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan lagi satu pujian. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, What is
saudara yang sudah terima tubuh dan darah Tuhan berdiri, yang belum tinggal duduk saja supaya saudara bisa dilayani. Oh, bajiwa. Apakah masih ada di antara saudara yang belum dilayani? Saudara akan dilayani.
tangan kita masing-masing ada roti dan anggur. Itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Sebagaimana yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Dan kita tahu lewat ini, ketika dia menunjukkan hal ini, dia telah menyatakan bahwa dia begitu mengasihi kita dan rela tubuhnya dihancurkan. Kita mengingatnya setiap saat, supaya kita tidak melupakan kasih-Nya dan pengorbanannya itu. Dan kita terus membangun hubungan yang dekat dengan Dia. Merasakan selalu kehadirannya yang memelihara, melindungi, memberikan kehidupan, keselamatan, bahkan berkat dan mujizat bagi kita. Sementara kita melakukan ini, kita melakukannya dengan percaya, dengan iman. Dan kita juga melakukannya dengan bersyukur buat apa yang Dia telah kerjakan bagi kita. Sebelum kita makan roti tubuh Tuhan ini, dengarkan pembacaan firman ini. Setelah itu kita mengucap syukur atasnya, barulah kita akan memakannya. Demikian cara kita akan meminumnya. Saya ajak saudara kita mengangkat dengan tangan kanan ke atas roti, yaitu tubuh Tuhan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan seterusnya berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur untuk tubuh Tuhan ini. Dengan hormat Bapak Robi berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami boleh naikkan syukur. Terima kasih kami saat siang ini Bapa, atas anugerah yang luar biasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Amin. Kalau Engkau telah bangkit Tuhan, Engkau telah mengalahkan maut bagi kami, sehingga kami boleh ada saat siang ini, untuk kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Amin. Saat ini Tuhan, di tangan-tangan kami yang terangkat ada roti yang melambangkan tubuh-Mu Tuhan. Tubuh-Mu yang telah terpecah-pecah bagi kami Tuhan. Kami ini mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena pengorbanan-Mu ini kami boleh ada saat ini Tuhan. Biar melalui roti lambang daripada tubuh-Mu ini Tuhan, kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh menjaga akan pengorbanan-Mu, akan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Dan melalui roti ini Tuhan, lambang daripada tubuh-Mu menjadikan kekuatan bagi kami. Kekuatan iman yang baru dalam kehidupan kami. Kami boleh menjaganya dengan baik Tuhan. Biar kiranya roh-Mu boleh tetap tinggal bersama dengan kami. Karena ketika kami menerima tubuh-Mu ini Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami dan kami boleh ada berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang menjadikan panutan, menjadikan kekuatan bagi kami Tuhan. Jagai tutur kata perbuatan tingkah laku kami, sehingga sebentar Tuhan hidupan kami boleh berdampak bagi sesama kami yang lainnya Tuhan. Terima kasih sekali lagi atas pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami akan sambut roti lambang daripada tubuh-Mu ini Tuhan dengan iman kami dan rasa ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa. Mari kita makan roti tubuh Tuhan itu. Makan dalam nama Tuhan. Haleluya. Kita angkat cawan itu dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita ucap syukur untuk cawan perjanjian baru ini. Hormat Bapak Senas Ngesti berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau telah sertai kami hingga pada siang hari ini Tuhan. Kembali kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mengingat pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat mempedulikan kami Tuhan. Sehingga Engkau menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kami. Seharusnya kami binasa Tuhan, tapi karena Engkau mengasihi kami, Engkau menumpahkan darah-Mu Tuhan. Engkau rela berkorban bagi kami Tuhan. Di tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan, ada anggur yang melambangkan darah-Mu, darah yang telah tertumpah di kayu salib, darah yang mengasihi kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami meminumnya Tuhan. Oh Tuhan, ada kekuatan baru, yang sakit kami disembuhkan, yang mengalami masalah Tuhan kami, Tuhan Engkau dapat memberi pertolongan kepada kami. Asalkan kami terus beriman kepadamu Tuhan. Meskipun mengalami Tuhan tantangan-tantangan dunia Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum cawan itu, minum dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Sembah Yesus seumur
Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Naikkan tangan kita ke atas, muliakan Dia. Allah, pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur, segala pujian dan syukur. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus. Lagi katakan, ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Sekali lagi. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Bagimulah pujian, hormat, syukur, dan sembah. Engkau adalah Allah kami, Engkau Juru Selamat yang menebus, menyelamatkan kami. Lewat firman-Mu kami tahu bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu mau hadir. Dan biarlah iman kami boleh bertumbuh dengan mencintai firman-Mu Tuhan. Semakin kami mengenal Engkau, semakin kami boleh masuk di dalam kebenaran firman-Mu yang menyempurnakan hidup kami. Dan hidup kami akan membawa terang ke dalam dunia ini. Tuhan dimuliakan. Kami telah terima tubuh dan darah-Mu, Engkau dalam kami. Kami percaya kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami Tuhan dibaharui kembali. Kami beroleh kemenangan di dalam Engkau. Menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Puji nama Tuhan, kita sudah dipuaskan oleh firman Tuhan. Untuk itu kami atas nama jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala dalam menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Persembahan yang pertama untuk hamba Tuhan, persembahan yang kedua untuk kas gereja, yang ketiga untuk hamba Tuhan. Mari kita memberi dengan hati ucapan syukur karena Tuhan baik. Aku diberkati, aku dilimpahi.
buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan pengumuman untuk sepekan ke depan. Hari Senin jam 7 malam ada doa guru Pelnap di tempat ini. Hari Selasa jam 11 ibadah wanita atau usia berkat. Hari Rabu 7:30 ada doa pelayan di tempat ini. Hari Kamis 7:30 ada doa youth di tempat ini. Hari Jumat jam 11 doa Menara Hebron. Hari Sabtu jam 9 pagi ibadah Pelnap di tempat ini. Bawalah anak-anak saudara, mungkin cucu ya saudara, sejak usia dini biarlah anak-anak mengenal Tuhan. Jam 11 latihan tamborin, jam 5 sore ada latihan buat ibadah minggu, jam 7 malam ibadah youth, hari Minggu jam 10 ada kembali kita beribadah di tempat ini dalam ibadah raya. Puji nama Tuhan. Sebentar ada pengumuman dari panitia setahun, yaitu HUT gereja yang ke-65 tahun diadakan tanggal 15 sampai 15 Mei dengan kebaktian kebangunan rohani. Kita mengundang pembicara yaitu Bapak Pendeta Pusung dari Lampung. Untuk mengetuk juga donasi dari saudara-saudara untuk acara HUT gereja dapat diserahkan kepada Ibu Fioni atau melalui rekening BCA 285 11 35 687. Puji nama Tuhan. Pengumuman lain tidak ada. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dalam doa. Sembah dan puji nui tahtamu. Kasih Kristus, Bapak Gembala untuk tutup ibadah dalam doa. Yesus Tuhan adalah Raja. Lagi sembah dan puji. Yesus Tuhan adalah sekali lagi ucapan syukur, sembah dan hormat hanya kepada Engkau saja, sebab Engkaulah yang layak untuk menerima semua itu dari kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan telah pimpin dari awal sampai kepada akhirnya. Kami nikmati waktu yang indah berada dalam hadirat-Mu. Kami dikuatkan, kami dibangun, dan Tuhan terus menuntun langkah-langkah iman kami untuk lebih bertambah maju lagi dalam Engkau. Terima kasih sementara kami bersuka cita, dirilah umat-Mu yang berhalangan di mana mereka berada. Bagi mereka yang mengadakan perjalanan berkaitan dengan libur yang panjang, Tuhan sertai. Pada waktunya kami dapat berkumpul kembali untuk memuji menyembah Engkau yang sakit jamah dan sembuhkan, yang lemah beri kuat yang baru, yang telah jauh Tuhan kembalikan mereka, yang bergumul dengan masalah dalam ujian kesulitan Tuhan beri jawaban dan pertolongan. Dan mereka boleh tetap maju dan setia iring kepadamu. Doa kami yang tiada henti untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati dan selamatkan seluruh bangsa ini.
Tuhan juga sertai dan berkati pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan menggenggam hati mereka ada takut kepadamu senantiasa. Sehingga mereka mau membawa Indonesia lebih baik dan lebih maju lagi. Berdoa untuk bidang hukum dalam negara kami, biar Tuhan campur tangan. Sehingga keadilan yang benar dapat ditegakkan. Dan bagi kami khususnya umat-Mu, ada kebebasan untuk berbakti, memuji, memuliakan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang hamba berdoa bagi seluruh jemaat yang telah beribadah bersama. Dengan memegang janji berkat bagi orang yang beribadah. Curahkan berkat-Mu dari sorga. Biar usaha pekerjaan mata pencarian setiap umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Kebutuhan masa depan, rencana hidup mereka, kesehatan, pendidikan, kehidupan keluarga, bahkan kebutuhan personal mereka. Tuhan berkatilah. Hidup iman rohani mereka Tuhan berkati. Bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Dan semakin bertambah-tambah dalam kehidupan iman. Menghasilkan buah-buah dan dewasa dalam Engkau. Dan Tuhan dipermuliakan karenanya. Terima kasih Tuhan. Selesai ibadah ini jemaat-Mu, kami semua akan kembali ke tempat tujuan kami. Berjalanlah Tuhan dan sertailah. Hantarlah umat-Mu tibakan dengan selamat tujuan masing-masing. Kami percaya berkat sorga menjadi bagian kami. Karena Engkau melawat kami lewat ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, marilah kita kembali ke tempat tujuan kita masing-masing. Dengan membawa berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Serta persekutuan, pengentaran, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus. Menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ibadah siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Ibadah telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.